Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang besi badar pulosani. Kenapa kok ini namanya besi badar pulosani? Karena ini sudah menempel magnet, saudaraku. Makanya namanya besi badar pulosani. Dan biasanya saya juga sering memberikan edukasi tentang badar pulosani. Kalau badar pulosani itu belum menempel magnet, saudaraku. Namun kalau kita amati, saudaraku, ya, ini silahkan saudaraku dilihat baik-baik. Ini jenis badarnya masih kelihatan, saudaraku. Badar pulosaninya masih nampak jelas. Dan ya seperti ini perwujudannya. Terlihat sangat sakral. Dan ini kalau kita bisa melihat langsung, saudaraku, ya, barangnya itu lebih bagus aslinya daripada di videonya. Ya, maklum saja, saudaraku, ya, kameranya HP itu kurang bagus, jadi ya seperti inilah. Ya, harap dimaklumi ya, saudaraku. Namun yang jelas barangnya saya jamin keaslian, keoriannya. Dan yang 2 butir ini, saudaraku, itu dulunya tasbih wali. Dan dulu juga pernah saya buatkan edukasinya. Dan ini gelang simpanan satu-satunya, saudaraku. Kemarin itu saya ambil dari peti penyimpanan di gedung pusaka koleksi saya. Dan alhamdulillah masih ada, karena dulu itu pernah sempat saya cari juga nggak ada, saudaraku. Namun kemarin itu ada. Dan ini nempel magnet, saudaraku. Seperti ini dia nempel magnet. Karena sudah menjadi besi. Seperti ini. Seperti ini, saudaraku. Dan ini tuh butirannya sudah ada lubangnya, saudaraku. Karena itu tadi tasbih wali. Sedangkan ini, saudaraku, kalung. Ini kalung, saudaraku. Ini koleksi saya dan dulu sering saya pakai. Ini juga barangnya super bagus, super istimewa karena dari bahan sotiran, saudaraku, dari bahan badar pulosani yang memang sengaja saya pakai, saya buat kalung, buat pribadi, saudaraku, kalung pamungkas. Dan ini tidak ada yang menempel magnet, saudaraku, tidak ada yang mau menempel magnet karena masih badar. Seperti itu, saudaraku, tidak ada yang mau menempel magnet. Namun ya itu, saudaraku, yang jelas barangnya super bagus. Dan kalau ditanya antara badar pulosani sama besi badar pulosani itu bagusan mana? Sebenarnya kalau ditanya soal tuah, saudaraku, itu tergantung kualitas barangnya juga, kualitas batunya. Namun kalau ditanya soal kelangkaannya, itu langka yang seperti ini, saudaraku, yang besi badar pulosani itu super langka. Barangnya yang super langka, saudaraku. Tuahnya juga sangat bagus sekali dan banyak juga diburu kolektor-kolektor benda bertuah dan sesepuh-sesepuh ahli hikmah. Dan tasbih wali ini dulu itu sebenarnya sudah pernah saya buatkan edukasi dan sudah saya unggah, saudaraku, di YouTube. Mungkin ada di antara saudaraku yang belum menonton videonya, silahkan ditonton, saudaraku. Itu dulu pernah saya buatkan edukasinya, sepertinya saya ingat saya seperti itu, saudaraku. Itu dulu pernah sepertinya saya unggah videonya. Yang jelas kalau dipakai buat media sarana keselamatan, saudaraku, ya, barangnya itu super bagus, super istimewa.
Dan kalau ditanya soal keaslian, keorian bendanya, saya berani pastikan 1000% asli ori saudaraku. Karena saya mengutamakan barang ori, itu yang pertama. Dan yang kedua itu kualitas saudaraku, kualitas bendanya. Kalau barangnya memang bagus ya biar bagus, kalau enggak ya biasanya bendanya malah saya buang saudaraku. Kan seperti itu. Kalau tidak bagus buat apa untuk disimpan. Jadi kita apa ya, saya pribadi sebagai seorang spiritual itu kan memang harus memahami tentang seperti itu. Kalau bendanya tidak bagus, terus terang saya buang benda apapun seperti itu saudaraku. Istilahnya apa ya, benda bertuah itu kan buat media sarana keselamatan. Itu saya mikirnya itu yang sekiranya bermanfaat buat pemiliknya dan kedepannya kan buat peninggalan ke anak cucu seperti itu. Yang jelas istimewa banget, super jos saudaraku, super langka. Seandainya ada di antara saudaraku yang menonton channel YouTube saya, kalau punya besi badar pelosani yang seperti ini itu atau barang peninggalan bahasanya, disimpan baik-baik saudaraku, karena barangnya super langka, pokoknya super langka saudaraku, super langka. Dan gelangnya aja itu tadi sudah saya bilang, saya punya ini ukuran batunya dim 8 saudaraku, agak sedang lah kalau dipakai, karena orang itu kan ya ada yang suka gelang yang besar, gelang yang sedang, ada juga gelang yang kecil. Namun ini ukuran dimnya itu dim 8 seperti itu. Kalau kalungnya saudaraku ini dim 14 saudaraku, agak besar ini, dimnya dim 14, agak berat sih kalau dipakai buat kalung, namun akan terlihat sangar atau terlihat sakral seperti itu. Namun ada juga sih orang yang suka benda-benda bertuah, bahasanya kalung seperti ini itu yang besar-besar saudaraku. Karena dulu saya itu pernah melihat ada yang punya tasbih itu, ternyata tasbih Buddha itu juga besar-besar saudaraku. Itu memang ya seperti itu mungkin, dan ya dikeramatkan juga karena memang dipakai buat ya bahasanya sembahyang lah, kalau mungkin orang-orang Buddha, saudara-saudara kita yang memang kepercayaannya seperti itu saudaraku. Namun yang jelas benda-benda bertuah seperti ini saudaraku itu bisa dipakai siapa saja saudaraku. Jadi tidak apa ya, mengenal ras dan sebagainya, bebas, jadi bisa dipakai semua agama. Jadi apa ya, karena apa, karena benda-benda bertuah itu bagian dari peninggalan dari leluhur-leluhur kita. Sebagai generasi muda itu wajib melestarikan budaya saudaraku. Buat saudara-saudaraku sekalian, mungkin kalau punya barang peninggalan dari keluarga ya disimpan baik-baik saudaraku. Dan yang pasti kalau kita simpan, kita pergunakan, pasti akan bermanfaat buat diri kita juga seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Itu tadi saudaraku ya, edukasinya tentang besi badar pelosani yang super langka, rajanya badar, rajanya besi, barang yang sangat diburu kolektor benda bertuah karena kelangkaannya dan tuahnya yang sangat melegenda. Seperti itu saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu rahayu, salam hormat saya Gus Edi.